Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu dengan kami lagi di kelompok 9 dengan beranggotakan Zuhud Fatur Rahman, Ratna Febrianti, dan Rizan Isna ini. Kali ini kami akan membahas salah satu bab di mata kuliah kami, yaitu di mata kuliah Aljabal Abstrak, yang di sini yang akan kami bahas adalah bab ideal. Pertama, saya sendiri akan membahas mengenai definisi dari ideal itu sendiri. Nah, definisi 2.2 diberikan I adalah suatu subring dari R. Ya, I adalah suatu subring dari R. Nah, ada tiga, nanti akan ada tiga definisi tentunya definisi ideal itu sendiri. Pertama, subring I disebut ideal kiri dari R jika setiap R elemen R dan setiap A elemen I itu adalah RA elemen I. Yang pertama. Yang kedua adalah subring I disebut ideal kanan dari R jika setiap R elemen R dan A elemen I itu berlaku AR elemen I. Peletakan antara kiri dan kanan itu melihat dari posisi dari R. Apabila R itu berada di kiri berarti ideal kiri. Sedangkan apabila R berada di kanan itu berlaku ideal kanan. Nah, selanjutnya adalah definisi dari ideal itu sendiri. Supring I disebut ideal itu apabila syarat pertama dan kedua ini berlaku. Jadi untuk ini berlaku, ini juga berlaku. Nah, definisinya seperti ini. Jadi R jika setiap R elemen I dan A elemen I itu berlaku RA elemen I dan AR elemen I. Nah, perlu ditekankan lagi untuk misalnya RA itu tidak akan sama dengan AR. Nah, di sini apabila ringnya tidak komutatif ya, berarti RA itu tidak sama dengan AR. Tapi kalau anggota dari RA ini termasuk anggota dari I dan AR juga anggota dari I, berarti ini namanya ideal. Oke, selanjutnya kita akan membahas salah satu contoh mengenai definisi di atas. Nah, saya di sini memiliki bilangan bulat positif N, bilangan bulat positif N, yaitu dengan himpunan Z yang beranggotakan 0 plus minus N plus minus 2N dan seterusnya. Nah, merupakan ideal dari Z. Apakah NZ ini merupakan ideal dari Z? Nah, di sini selama ini kita tahu bahwa Z, ring Z ya, ring Z. Maka NZ itu himpunan bagian atau anggota dari Z. Ya. Jadi berarti ada, kalau saya tuliskan seperti ini, 2Z juga anggota dari Z. Yang anggotanya itu ada 0, 2, 4 dan seterusnya. Kemudian ada min 2, min 4 dan seterusnya. Ya, anggota dari 2Z ini kan. Oke. Nah, kita akan definisikan kita akan buktikan apakah 2Z ini ideal dari Z. Nah, jadi perlu sesuai definisi di atas apakah benar ideal kirinya berlaku. Pertama kita akan menguji ideal kirinya berlaku atau tidak, kemudian kita uji ideal kanannya. Pertama kita uji ideal kirinya dulu. Nah, di sini kita ambil sebarang ya. Kita akan ambil sebarang bilangan di mana R itu adalah elemen dari Z atau ada di dalam Z. Nah, kan saya akan ambil A. A ini ada di dalam 2Z. Nah, kalau saya punya A ini ada di dalam Z, berarti nanti akan ada bilangan bulat sehingga itu akan A ini 2 kali bilangan bulat tersebut. Nah, saya definisikan A sama dengan 2Q. Selanjutnya, nah kita akan coba apakah apabila kita dikalikan ini akan berlaku ideal kirinya atau tidak. Oke. Jadi di sini definisinya tadi kalau ideal kiri kan R kali A ya. Berarti R dengan A-nya tadi itu adalah 2Q, maka saya akan dapatkan 2 RQ. Seperti ini kan bisa ya. Nah, itu 2 RQ
Nah, R-Q di sini ini adalah termasuk suatu bilangan bulat. Ya, R dikali Q itu adalah suatu bilangan bulat. Jadi ini 2 R-Q ini adalah termasuk 2Z. Jadi ini ideal kirinya berlaku. Selanjutnya kita akan menguji ideal kanannya. Di mana tadi definisinya adalah A kali R. Berarti A-nya ini adalah 2Q. Dan dikali dengan R, kita asosiatifkan jadi 2QR atau RQ sama saja. Nah, kembali lagi, apabila 2QR ini QR di sini ini akan sama dengan N, atau QR ini adalah anggota bagian dari N. QR ini adalah anggota bagian dari Z, ya. Jadi ini 2QR itu adalah anggota bagian dari 2Z. Ya, jadi ideal kirinya berlaku, ideal kanannya berlaku. Jadi NZ, lebih khususnya itu 2Z, adalah merupakan ideal dari Z. Selanjutnya saya akan membahas satu teorema, yaitu teorema 2.2. Apabila I1 dan I2 masing-masing adalah ideal dari R, maka I1 irisan dengan I2 adalah suatu ideal dari R. Nah, kita akan buktikan. Pertama, pembuktiannya itu adalah I1 adalah ideal dari ring R. Maka terhadap operasi pertama, I1 merupakan subgrup tentunya ya. Karena I1 adalah ideal dari R. Jadi I1 merupakan subgrup dari R. Nah, begitu pula juga dengan I2 juga merupakan subgrup dari R. Sama dengan yang I1 tadi alasannya. Kemudian sehingga kalau misalnya I1 ini subgrup, I2 ini subgrup dari R, berarti irisan dari I1, I2 itu juga subgrup dari R. Maka berlaku setiap A, B itu adalah anggota dari irisan I1 dengan I2. Maka berlaku juga apabila A mid B itu adalah elemen dari I1 diiriskan dengan I2. Nah, kita akan mencoba ambil sembarang bilangan di mana A itu adalah anggota dari irisan I1 dengan I2, maka A itu adalah elemen dari I1 tentunya, maka dan A itu adalah elemen dari I2. Kemudian kita akan ambil sembarang bilangan di mana R elemen R dan A elemen I dengan I1 itu adalah ideal dari R. Nah, ideal itu tadi seperti definisinya sebelumnya, oke? Kita ingat-ingat dulu. Maka pasti akan berlaku AR. AR itu elemen dari I1 dan RA itu adalah elemen dari I1. Jadi tentunya kita kalau sudah AR dan RA-nya itu adalah elemen dari I1, berarti I1 itu adalah ideal kan? Berarti dengan cara yang sama kita akan mencari I2-nya. Apakah ideal juga? Berarti di sini A elemen I2 dengan I2-nya adalah ideal dari R, maka pasti dipenuhi AR itu juga elemen dari I2 dan RA itu adalah elemen dari I2. Nah, kalau sudah begini, berarti kita tuliskan lagi, tadi kan AR elemen dari I1 dan RA elemen dari I1 ideal ya, A adalah ideal dari R. Kemudian AR elemen I2 dan RA elemen I2 itu juga ideal dari R. Maka terbukti bahwa apabila I1 diiriskan dengan I2 itu akan menjadi ideal dari